Muhammad Hatta. Ini tahu nggak cara kita membanggakan Indonesia itu dengan cara apa? Kalau di sekolah? Menghargai teman sebangku nggak? Kalau di rumah? Menghormati orang tua nggak? Kalau di masyarakat? Nggak apa-apa, nggak usah ditulis. Jadi cara menghargai di kelas juga bentuk dari kebanggaan Indonesia. Kalau menghargai guru termasuk nggak? Kalau berteman dengan siapapun tanpa memandang suku atau kulitnya termasuk nggak? Berarti itu termasuk apa? Pancasila atau undang-undang juga? Undang-undang. Berarti kalau pemerintahan kita ini pakai undang-undang atau Pancasila? Kalau dua-duanya? Boleh itu enggak? Sebutkan, boleh enggak? Pakai kertasnya boleh enggak? Sebutkan Pancasila kita. Di kertas ya? Tugasnya ya? Boleh? Nanti kita diskusikan. Dan pengaruh di lingkungan sekolah. Contohnya duduk sebangku sama teman. Ada teman yang mencontek, itu termasuk apa? Silakan ya. Pancasila sila ke satu apa? Tuhan yang Maha Esa. Sila kedua? Sila kedua
Berarti itu termasuk apa? Faktor yang memperkuat keutuhan negara Indonesia atau yang membuat lemah negara Indonesia? Jadi faktor yang memperkuat keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia yang pertama Sumpah Pemuda. Tahu nggak Sumpah Pemuda pada tahun berapa? 28. Bulan? Bulan? Tanggal 28 bulan berapa? Sumpah Pemuda. Oktober tahun 1920 berapa? 20? Bukan 25, 28. Jadi Sumpah Pemuda dalam Kongres kedua pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Terus yang kedua tadi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Arti penting keutuhan NKRI. Tahu nggak NKRI tadi apa? Negara negara tahu nggak arti NKRI? Negara Kesatuan Republik. Jadi arti penting untuk keutuhan NKRI yang pertama, peranan penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan negara. Kemudian dalam era globalisasi, batas-batas negara seolah dianggap tidak ada, sehingga berbagai pengaruh dari negara lain dalam segala bidang juga masuk. Untuk menangkal dampak negatif global dengan cara memperkokoh keutuhan negara, seperti tadi itu Undang-Undang Dasar. Itu kayak tadi yang contoh sikap dan perilaku dalam keutuhan negara Republik Indonesia dalam kehidupan di rumah tadi itu gimana? Rukun tidak dengan orang tua? Dengan sepupu, keluarga, adik-beradik? Contoh dalam kehidupan di rumah. Yang pertama, rukun dengan anggota keluarga, menjaga nama baik keluarga ketika bergaul di luar, tidak memaksa kehendak kepada anggota keluarga yang lain, menghargai perbedaan pendapat, dan saling menghormati dan menyayangi. Kalau dalam kehidupan sekolah gimana? Rukun tidak dengan teman? Dan tidak membedakan teman, bergaul dimanapun boleh bergaul dengan siapapun teman. Tidak boleh dibiarkan sendiri, ya. Itu seperti pembulian, boleh ya. Terus ketiga, menghargai dan menghormati pendapat teman, menghargai guru, saling tolong dan saling berbagi sama teman. Kalau di kehidupan di masyarakat, saling menghormati, ikut gotong royong, menolong tetangga yang dapat musibah, tidak memaksa kehendak kepada masyarakat, menghormati dan menghargai hak orang lain. Boleh nggak? Nggak apa-apa, nggak tulis juga nggak apa-apa. Ibu mau tanya, siapa yang baca teks proklamasi tadi? Dan? Muhammad Hatta.
sebutkan 2 faktor memperkuat keutuhan NKRI tadi. Tadi ditanya apa? Sumpah pemuda, kemudian Pancasila dan Bhinneka itu faktor. Sebutkan 2 contoh sikap dan perilaku menjaga keutuhan NKRI dalam kehidupan di rumah. 2 di rumah. Nomor di rumah, kita di rumah gimana? Ada orang tua melawan kah? Kalau di rumah tuh gimana? Menghormati, kemudian menghargai. Itu sudah lagi. Kalau Karen dalam kehidupan sekolah, di sekolah sebutkan 2 contoh sikap dan perilaku menjaga keutuhan negara Republik Indonesia di sekolah. Sama teman gimana? Baik. Terus? Enggak. Anda kata temannya. Nggak boleh kelahi ya. Nggak boleh kelahi. Jadi kalau di sekolah ngapain? Menghormati temannya enggak? Menghormati gurunya enggak? Jadi kalau di sekolah ada guru menjelaskan, didengar, dicermati. Di sini pelajaran IPA dan IPS-nya gabung ya. Jadi IPAS ya. Ini masuk ke pelajaran kedua aja ya. Ini singkat waktu. Pelajaran IPAS Indonesiaku Kaya Budaya. Pembahasan kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengolah lingkungan hidup secara lestari berupa upacara adat, kepercayaan, pengolahan sumber daya alam, cara menanam maupun hukum adat yang disepakati. Boleh lah. Ada kan di pelajaran IPAS nih? Indonesiaku Kaya Budaya. Boleh tulis? Tulis saja. Kemudian fungsi dan manfaat. Menjaga kelestarian sumber daya alam, mengembangkan ilmu pengetahuan, mengembangkan sumber daya alam, memiliki aturan yang mengatur kehidupan masyarakat setempat. Contoh, tradisi ucapan syukur masyarakat. Di sini ada kan untuk daerahnya tradisi ucapan syukur masyarakat. Kalau di Ampar biasanya apa? Itu di Ampar. Di Ampar biasa tradisinya itu apa? Gawai ada kan gawai? Biasa kalau di Ampar namanya apa? Hijau kan? Itu untuk apa? Tradisi ucapan bentuk keanekaragaman di Indonesia. Ada makanan khas, bahasa daerah, baju adat, rumah tradisional, dan senjata tradisional. Penyebab keragaman di Indonesia, kondisi kepulauan Indonesia dan letak geografis, dan pengaruh budaya yang dibawa bangsa lain, perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi,
Tunjukkan sikap toleransi. Yang pertama, bermain dengan siapapun tanpa membedakan suku dan ras. Berbagi kebaikan dengan sesama. Saling membantu teman dan tetangga. Kemudian manfaat keberagaman budaya. Yang pertama, sumber pengetahuan bagi dunia, memupuk sikap toleransi dan alat pemersatu bangsa, dan menumbuhkan sikap nasionalisme. Bisa duduk enggak karyawan? Cara melestarikan budaya. Yang pertama, bangga membangun produk lokal, mempelajari kebudayaan yang ada di Indonesia. Kemudian, boleh nggak ibu minta soal? Boleh? Boleh nggak? Sebutkan makanan khas di daerah kalian. Ayo. Boleh? Lagi? Yang pertama, makanan khas Dayak apa? Biasa? Yang dimasukin ke bambu atau bukan? Nah, itu acara apa namanya? Apa lagi? Ada nggak? Yang lain ada? Lemak kulut. Terus bahasa di sini tuh pakai bahasa apa? Pakai bahasa apa di sini? Bahasa di sini kan ada dua suku ya, orang Melayu dan kalian apa? Suku apa? Suku Dayak. Jadi bahasa yang dipakai di Sunda ini atau di daerah ini biasanya pakai bahasa Dayak dan Melayu. Kalau baju adatnya baju apa namanya? Baju adat. Perempuan laki-laki sama aja. Kalau rumah tradisionalnya, rumah betang. Habis itu yang di Thailand tuh apa? Ada apa? Kan paroki rumah tradisional. Terus kalau untuk senjata tradisional itu apa? Kalau Dayak apa senjata tradisional ini? Ada man? Hah? Ada man? Biasa orang nyari itu? Ada man? Senjata tradisional. Orang-orang Dayak dengan itu ada yang tahu nggak senjata tradisional Dayak? Mandau itu. Mandau. Selain mandau, ya seorang untuk berburu apa? Senapan juga bisa, tapi senapan kan umum juga ada. Tombak bisa juga. Tapi apa nih? Tombak. Kemudian yang biasa untuk ditiup tuh? Suling. Banding
dalam desanya setiap daerah ada ucapan syukur untuk alam. Jadi mau ibu kasih soal lagi atau udah nih? Tadi pelajaran agama Katolik kan ya? Kalian pernah tanya nggak sama Ibu Nika? Bu, apakah dulu malaikat pernah jatuh di bumi? Nggak pernah. Tanyalah nanti. Tanyalah. Kan pertanyaannya, apakah malaikat pernah jatuh ke bumi? Nggak tahu ah, ibu bukan guru agama. Tanyalah sama mereka. Ibu. Betul aja filmnya ada kan? Ada nggak itu waktu Tuhan Yesus dicambuk? Ada nggak iblis yang datang? Ada. Nah, tahu nggak siapa namanya? Tanya sama Bu Nika lah nanti. Nah, sekian ya pelajaran hari ini. Terima kasih, nanti mas jam kedua ibu masuk lagi ya. Pelajaran IPAS dan bahasa Indonesia. Ibu, ini kami ambil apa? Nah, ini jam berapa? Udah bentar lagi istirahat, nanti aja lah ya. Di dalam kelas aja dulu. Terima kasih.